Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali anak-anak semuanya dalam video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Nah, ada yang tahu kebugaran jasmani itu apa? Jadi, kebugaran jasmani itu sangat penting bagi kita, baik untuk aktivitas olahraga ataupun aktivitas kita sehari-hari. Jadi kebugaran jasmani itu bisa menunjang kemampuan aktivitas kita dalam keperluan kita sehari-hari. Jadi sedikit tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan atau yang berarti sehingga masih dapat melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Jadi intinya kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas jasmani tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, itulah mengapa kebugaran jasmani itu sangat penting bagi seorang atlet. Karena seorang atlet itu yang namanya atlet itu pasti dia melakukan aktivitas jasmani dan dia memerlukan derajat kebugaran jasmani yang tinggi atau yang cukup untuk melakukan atau menunjang cabang olahraganya. Selanjutnya, manfaat latihan kebugaran jasmani di antaranya adalah jadi sangat banyak sekali ya manfaat latihan kebugaran jasmani itu. Nah, ini akan saya sebutkan tidak semuanya karena sangat banyak sekali. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Jadi, kalau kita melakukan latihan kebugaran jasmani secara kontinu dan benar, itu akan bisa menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Nah, obesitas itu apa? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Selanjutnya, mencegah penyakit jantung. Nah, karena kita sering melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan secara benar tentunya, maka akan juga bisa mencegah penyakit jantung. Karena latihan kebugaran jasmani itu unsurnya ada unsur melatih daya tahan otot jantung dan paru. Nah, itu bisa untuk mencegah penyakit jantung. Selanjutnya, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Diabetes itu penyakit karena kelebihan zat gula ya. Jadi dengan kita melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur, maka glukosa yang ada di tubuh kita itu tidak menjadi berlebihan. Jadi akan diubah menjadi energi yang kita gunakan untuk latihan kebugaran jasmani tersebut. Kalau kita tidak melakukan latihan kebugaran jasmani, kalau tidak pernah ataupun bahkan tidak pernah melakukan aktivitas yang menggunakan aktivitas jasmani, itu glukosa yang ada di tubuh kita nanti tidak akan terbakar dan akan menjadi lemak Nah, seperti itu. Makanya kita harus melakukan latihan kebugaran jasmani. Itu pun kalau menjadi lemak itu masih mending. Nah, nanti kalau terlalu berlebihan, nah itu yang akan menyebabkan penyakit diabetes. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hormon. Itu jelas. Yang selanjutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ini. Jadi yang namanya tekanan darah tinggi atau orang yang mempunyai penyakit hipertensi atau darah tinggi itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dikontrol dengan cara istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi dan cukup, dan juga aktivitas jasmani atau olahraga itu harus teratur. Selanjutnya, memberi banyak energi. Nah, memberi banyak energi itu jelas karena dengan kita melakukan aktivitas jasmani atau latihan kebugaran jasmani itu
derajat kebugaran jasmani kita akan semakin baik atau semakin tinggi. Selanjutnya, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Nah, ini kenapa bisa menurunkan gejala depresi ringan atau kegelisahan dan kegelisahan? Ya karena menurut penelitian, setiap orang melakukan aktivitas jasmani atau melakukan olahraga ataupun latihan kebugaran jasmani, itu akan tubuh kita secara langsung atau secara otomatis akan memproduksi hormon endorfin, dan itu merupakan hormon yang membuat tubuh kita itu merasa senang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, menurunkan resiko kanker tertentu, melindungi diri dari osteoporosis atau pengeroposan tulang. Karena dengan kita sering melakukan latihan kebugaran jasmani atau aktivitas olahraga, itu membuat tulang-tulang kita itu semakin padat dan sehat tentunya. Selanjutnya, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Nah, dengan kita melakukan kebugaran jasmani, itu kan yang pertama sih bisa menurunkan berat badan dan mencegah obesitas tadi. Jadi dengan itu tubuh kita akan menjadi semakin bagus dan rasa percaya diri kita semakin naik. Selanjutnya, meningkatkan mood. Nah, ini hubungannya dengan hampir sama dengan menurunkan gejala depresi ringan tadi. Jadi timbul atau tubuh kita secara langsung atau secara otomatis memproduksi hormon endorfin atau hormon yang membuat tubuh kita itu merasa senang. Dan selanjutnya, membuat anak-anak selalu aktif. Ini dan masih banyak lagi sebenarnya tentang manfaat latihan kebugaran jasmani. Mungkin anak-anak bisa cari sendiri lagi, dipelajari supaya pengetahuan kita semakin banyak. Nah, sebenarnya masih banyak yang akan kita pelajari tentang latihan kebugaran jasmani. Mungkin akan kita sambung dengan di video kita selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Mungkin untuk pertemuan atau video kali ini kita cukupkan sekian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.